Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haliza dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sharing terkait sistem muskuloskeletal. Yang pertama kita lihat, muskuloskeletal terdiri dari dua kata, yaitu muskulo artinya otot, skeletal artinya tulang. Muskuloskeletal atau muskuler adalah jaringan otot-otot tubuh atau ilmu neurologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh atau ilmu osteologi. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal juga berkaitan dengan sistem pergerakan. Ada 4 bagian yang saling berkaitan sehingga terjadinya gerakan seperti duduk, berdiri, berbaring. Itu karena adanya kerjasama antara syaraf, tulang, sendi, dan otot. Selanjutnya, fungsi umum tulang. Yang pertama, formasi kerangka. Kedua, formasi sendi-sendi. Ketiga, kelengketan otot. Keempat, sebagai pengungkit. Kelima, penyokong berat badan. Keenam, proteksi atau pelindung. Ketujuh, hemopoiesis atau tempat terbentuknya sel darah. Yang kedelapan, imunologi atau imun. Yang kesembilan, penyimpan kalsium. Selanjutnya, fungsi khusus tulang. Yang pertama, sinus paranasalis berfungsi menimbulkan nada pada suara. Yang kedua, emel gigi yang berfungsi memotong, menggigit, dan menggilas makanan. Yang ketiga, tulang kecil telinga yang berfungsi mengkonduksi gelombang suara. Yang keempat, panggul wanita yang berfungsi memudahkan proses partus. Selanjutnya, faktor pertumbuhan tulang. Yang pertama ada herediter, kedua nutrisi, ketiga faktor endokrin, keempat faktor persarafan, kelima faktor mekanis. Berikut adalah gambar bagian dari tulang manusia mulai dari tengkorak sampai ujung kaki. Selanjutnya, sistem skeletal dibuat oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar. Yang pertama, aksial, terdapat tulang tengkorak 28 buah, tulang hyoid 1 buah, tulang vertebra 26 buah, tulang iga 24 buah. Selanjutnya, ini adalah bagian-bagian dari tulang aksial. Selanjutnya, apendikular. Yang pertama, ekstremitas atas, termasuk sendi dan tulang bahu 64 buah. Yang kedua, ekstremitas bawah, termasuk tulang panggul 62 buah. Berikut adalah bagian-bagian apendikular. Selanjutnya, secara garis besar fungsi tulang adalah: yang pertama, melindungi bagian tubuh yang lunak. Kedua, melakukan pergerakan. Ketiga, sebagai kerangka bagi tubuh sehingga tubuh dapat berdiri dan bergerak. Tulang terdiri atas dua jenis jaringan. Yang pertama, jaringan kompak atau padat, yaitu tulang pipi dan tulang pipa. Yang kedua, jaringan seperti spons atau berbentuk jala, yaitu ujung tulang pipa, dalam tulang pendek, dan sebagian lapisan tengah pada tulang pipi, seperti scapula, cranium, sternum, dan iga-iga. Proisteum adalah membran vaskuler filter yang melapisi tulang dan banyak pembuluh darah dijumpai di dalamnya. Kartilago atau tulang rawan dijumpai pada sendi dan di antara dua tulang, yaitu tidak mengandung pembuluh darah tetapi di seluruh
diselubungi membran yaitu perikondrium. Macam-macam kartilago. Yang pertama, tulang rawan hialin, yaitu kuat dan elastis terdapat pada ujung tulang pipa. Yang kedua, tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari cawan-cawan atau tulang panggul dan rongga glenoid dari skupula. Yang ketiga, tulang rawan elastis, yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglottis, dan faring. Berikut adalah gambar tulang. Selanjutnya, sel-sel tulang. 1. Osteoblast menghasilkan jaringan osteosit dan mengkreasikan fosfatase dalam pendapatan kalsium dan fosfat ke dalam matrik tulang. Yang kedua ada osteosit, merupakan sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Yang ketiga ada osteoklas, merupakan sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matrik tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik dan memecah matrik sampai mineral tulang. Tulang kalsium fenofat terlepas dalam darah. Selanjutnya, kita masuk pada bagian kedua, yaitu alat gerak aktif, yaitu otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, tendon. Otot, bagian tubuh yang dapat melakukan pergerakan sendiri. Otot memiliki kemampuan memendek atau berkontraksi, memanjang atau berelaksi. Otot 40% berat badan. Fungsi, gerakan voluter dan menegakkan tubuh. Sebagian besar pada tulang. Otot dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik. Otot khusus, otot jantung. Selanjutnya, aktivitas otot. Yang pertama, berkontraksi. Berkontraksi terbagi menjadi 3, yaitu membesar, mengeras, memendek. Berelaksasi terbagi menjadi 3 juga, yaitu mengecil, lunak, memanjang. Fungsi otot yang pertama menghasilkan gerakan, yang kedua menyokong posisi badan dan postur, ketiga menyokong tisu atau jaringan lembut, yang keempat mengatur regulasi suhu badan. Jenis otot yang pertama otot polos, yaitu di bawah mikroskop tampak polos, menyusun organ dalam tubuh seperti usus, saluran pernapasan, saluran kencing. Bekerja di luar kesadaran manusia, bentuk seperti gelondong berinti batu di tengahnya. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik yaitu di bawah mikroskop tampak ada bagian terang dan bagian gelap. Bekerja sama dengan tulang untuk melakukan gerakan. Dikendalikan bawah perintah otak. Berbentuk benang, tidak bercabang, berinti banyak di tepi. Selanjutnya, otot jantung. Di bawah mikroskop seperti otot lurik, tetapi bercabang dan intinya di tengah. Menyusun otot jantung, tidak dikendalikan secara sadar. Selanjutnya, tendon adalah mengikat otot pada tulang berupa serabut-serabut putih dan memiliki sedikit elastis. Sebuah pita jaringan ikat yang melekat pada otot dan ujung yang lain berinsersi ke dalam tulang. Fungsi: memungkinkan massa otot yang besar, mengkonsentrasikan kekuatannya pada satu tulang untuk menggabungkan beberapa tendon, protektif dan suportif di sekitar sendi. Selanjutnya, fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Fascia perifer terdapat di bawah kulit dan profunda. Fungsi: mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak
satu sama lain dan menyediakan tempat PD dan saraf. Selanjutnya, sendi. Sendi terbagi menjadi 3, yaitu mati, sinetrosis, kaku, amfiartrosis, gerak, diartrosis. Mati sinetrosis, hubungan antara tulang yang tidak dapat digerakkan. Kaku amfiartrosis, yaitu hubungan antara tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Gerak diartrosis, yaitu hubungan antara tulang yang dapat digerakkan secara bebas. Selanjutnya, sendi gerak atau diartrosis. 1. Sendi peluru antara lengan atas dan bahu, antara gelang panggul dan paha. 2. Sendi engsel, siku, lutut. Sendi putar, tulang leher. Sendi geser, sendi pada tulang belakang. Sendi plana, sendi pada ibu jari. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.